Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kalsum, NPM 719212928, kelas MSDM lanjutan 2020H, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kedisiplinan. Menurut Hasibuan 2016, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian kedisiplinan kerja menurut Hasibuan 2016 diartikan bila mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Nah, terus mengapa disiplin itu penting? Karena disiplin menunjukkan besarnya rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas atau pekerjaan. Semakin baik disiplin, semakin tinggi prestasi kerja. Sebaliknya, tanpa disiplin karyawan, organisasi perusahaan sulit mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan-peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab. Dan kemudian kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak. Maka perlunya peraturan dan hukuman dalam kedisiplinan, yaitu untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Dan hukuman diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Nah, adapun indikator kedisiplinan yaitu tujuan dan kemampuan. Tujuan harus jelas, cukup menantang serta sesuai dengan kemampuan karyawan. Kemudian teladan pimpinan. Pimpinan menjadi panutan, harus menjadi contoh yang baik, disiplin, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Kemudian balas jasa. Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik bila balas jasa kurang memuaskan. Keadilan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan. Kemudian pengawasan melekat. Alasan secara langsung mengawasi perilaku dan pekerjaan karyawan. Selanjutnya, sanksi hukum. Sanksi hukum berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Kemudian ketegasan. Pimpinan harus tegas dan berani bertindak untuk menghukum karyawan yang tidak berdisiplin. Dan ada hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis dapat memotivasi kedisiplinan yang baik. Aspek-aspek disiplin kerja. A. Kedatangan karyawan untuk bekerja. Ketepatan waktu karyawan datang ke tempat kerja setiap harinya dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. B. Ketaatan pada peraturan kerja. Hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan kerja serta mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. C. Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan yang diamanahkan kepadanya dan karyawan yang bekerja sesuai dengan fungsi serta tugasnya. D. Tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Kemudian E. Bekerja etis, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan dan kejujuran karyawan serta saling menghargai antar sesama karyawan. Jenis-jenis disiplin kerja menurut Moekizar 2002 ada dua, yaitu yang pertama self-imposed disiplin, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri, dan yang kedua command disiplin, yaitu disiplin yang diperintahkan. 3 tipe disiplin kerja. Yang pertama, disiplin preventif, yaitu kegiatan yang mendorong pada karyawan untuk mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Dan yang kedua, disiplin korektif, adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran yang dilakukan karyawannya atau kepegawaian terhadap peraturan yang berlaku
dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Dan yang ketiga, disiplin progresif, yaitu tindakan memberi hukuman berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuan disiplin kerja yaitu untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib, dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya. Kemudian tujuan disiplin kerja menurut Reza Arianto dalam Republika dikutip dari Rusmiari Ernawati. Yang pertama yaitu pembentukan sikap kendali diri yang positif, yaitu sebuah organisasi sangat mengharapkan para pegawainya memiliki kendali yang positif, sehingga ia akan berusaha untuk mendisiplinkan diri sendiri tanpa harus ada aturan yang akan memaksanya, dan ia pun akan memiliki kesadaran untuk menghasilkan produk yang berkualitas tanpa banyak diatur oleh atasannya. Yang kedua, pengendalian kerja. Agar pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan dari organisasi, maka dilakukan pengendalian kerja dalam bentuk standar dan tata tertib yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga, perbaikan sikap. Perubahan sikap dapat dilakukan dengan memberikan orientasi, pelatihan, pemberlakuan sanksi, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pegawai. Kemudian fungsi dari disiplin kerja melalui pernyataan Tulus TUU 2004. Yang pertama yaitu menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian, hukuman, dan menciptakan lingkungan kondusif. Dan adapun konsep kedisiplinan, yaitu yang pertama disiplin berdasarkan tradisi. Disiplin merupakan cara kuno, yaitu cara yang terdiri dari pendaftaran pelanggaran dan catatan dari hukuman terhadap setiap pelanggaran. Disiplin ini dilaksanakan secara kaku dan tegas tanpa kompromi dan cenderung penegakan disiplin secara otoriter. Dan yang kedua, disiplin berdasarkan sasaran. Disiplin berdasarkan sasaran ini dianggap sebagai lawan dari disiplin tradisi bila dilihat dari tujuannya. Disiplin dianggap secara sah atau berlaku apabila dapat diterima secara sukarela oleh semua komponen di dalam organisasi tersebut. Apabila tidak dapat diterima, maka secara otomatis disiplin tersebut tidak sah untuk diterapkan dalam organisasi. Dan cara menegakkan disiplin kerja sendiri yaitu dengan cara disiplin harus ditegakkan seketika. Hukuman harus dijatuhkan segera mungkin setelah terjadi pelanggaran. Jangan sampai terlambat, karena jika terlambat akan kurang efektif. Kemudian disiplin harus didahului peringatan diri. Dengan peringatan diri dimaksudkan bahwa semua karyawan harus benar-benar tahu secara pasti tindakan-tindakan mana yang dibenarkan dari mana dan mana. Kemudian disiplin harus konsisten. Konsisten artinya seluruh karyawan yang melakukan pelanggaran akan diganjar hukuman yang sama tanpa terkecuali. Kemudian disiplin harus impersonal. Seseorang atasan sebaiknya jangan menegakkan disiplin dengan perasaan marah atau emosi. Jika ada perasaan semacam ini, ada baiknya atasan menunggu beberapa menit agar rasa marah dan emosinya reda sebelum mendisiplinkan karyawan tersebut. Dan yang terakhir, disiplin harus setimpal. Hukuman itu setimpal artinya bahwa hukuman itu layak dan sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Ghazali Saidan yaitu A. Besar kecilnya pemberian kompensasi, B. Ada tidaknya pengawasan pimpinan, C. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, D. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, E. Keberatan pimpinan dalam mengambil tindakan, F. Tidak adanya perhatian kepada para karyawan, G. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Pendekatan disiplin kerja. Pendekatan disiplin modern yaitu pendekatan yang pertama. Disiplin modern adalah mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman. Yang kedua, pendekatan disiplin dengan tradisi. Disiplin tradisi yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Dan yang ketiga, pendekatan disiplin bertujuan memiliki asumsi bahwa disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai.
Disiplin bukanlah suatu hukuman tetapi merupakan pembentukan perilaku. Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Hambatan disiplin kerja yang pertama, masyarakat yang menekankan ketaatan yang utuh dan loyalitas penuh kepada atasan atau pimpinan. Dan yang kedua, masyarakat yang selalu terbuka dan bersikap permisif. Ketiga, keadaan fisik atau biologis yang tidak sehat. Keempat, keadaan psikis atau mental yang tidak sehat. Kelima, sikap perfeksionis. Yang keenam, perasaan rendah diri atau inferior. Ketujuh, perasaan takut dan khawatir. Yang kedelapan, perasaan tidak mampu. Kesembilan, kecemasan. Kesepuluh, suara hati dan rasa bersalah yang keliru. Dan yang kesebelas, kelekatan yang tidak teratur. Dan sanksi dalam disiplin kerja yaitu tingkatan dan jenis sanksi pelanggaran kerja yang umumnya berlaku dalam satu organisasi. 1. Sanksi pelanggaran ringan dengan jenis teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Dan yang kedua, sanksi pelanggaran sedang dengan rincian penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan jabatan. Ketiga, sanksi pelanggaran berat dengan rincian penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian, dan pemecatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.